Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja kan? Jumpa lagi dengan Bunda Regina dalam edisi Do Remi, Doa dan Renungan Misioner, Kamis 31 Maret 2022. Hari ini kita masuk pada masa Prapaskah pekan keempat. Bacaan yang kita mau dengarkan bersama dan renungkan bersama di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai dengan 47. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita mengawalinya dengan doa dan kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa melindungi kami, membimbing kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, memberikan rezeki yang cukup kepada kami untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih banyak. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Berkatilah keluarga kami, saudara-saudara kami yang kami jumpai sepanjang hari ini. Tuntunlah setiap langkah hidup kami. Dampingilah kami agar kami bisa berguna bagi sesama kami dan kami bisa bertegur sapa dengan siapa saja yang kami jumpai hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan yang kita mau renungkan bersama di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai dengan 47. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu
memberi kesaksian tentang Aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman Yesus, orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat begitu keras menolak dan menentang Yesus. Yohanes Pembaptis begitu lantang bersaksi tentang Yesus. Namun, tetap saja mereka tidak bisa menerima itu. Mereka tetap menolak Yesus. Mereka begitu keras kepala dan keras hati dengan menunjukkan kesombongan diri, dan mereka merasa dekat dengan Allah. Yesus mengerjakan apa yang telah diserahkan Bapa kepadanya. Kesaksian ini lebih berharga bagi Yesus karena menunjukkan asalnya dari Bapa. Bapa memberikan kesaksian bahwa Ia yang mengutus Yesus. Banyak kesaksian demikian. Nah, di dalam Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes sendiri tidak memberikan kisah ini. Yohanes menampilkan tanda-tanda bahwa pekerjaannya dari Allah Bapa. Tugas untuk menghakimi dan memberikan hidup. Yesus mempertegas relasi satu kesatuan dirinya dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu dan tak bisa terpisahkan. Tugas perutusan Yesus berasal dari Bapa sendiri. Ia mendapat kuasa dari Bapa sendiri, maka ia mempunyai kasih dan kuasa seperti Bapa. Dalam beberapa kesempatan, Yesus mengatakan bahwa Abraham pun tidak lebih besar dari putra manusia. Dengan demikian, Musa juga dalam pengertian yang sederhana tidak lebih besar dari putra manusia. Musa sebagai penghantar hukum Taurat mendapat tempat yang istimewa dalam umat Yahudi. Musa yang sudah hidup jauh dari zaman Yesus mempunyai hubungan
yang tak terpisahkan dengan Yesus. Yesus hendak berbicara bahwa Ia mempunyai kaitan yang erat dalam sejarah keselamatan dari mulai masa lampau hingga sampai saat ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Yesus, kiranya kita jangan menyombongkan diri, mencongkakkan diri di hadapan sesama, terlebih khusus di hadapan Tuhan. Selama masa Prapaskah ini, kita dituntut untuk selalu berbuat baik terhadap sesama, melakukan hal-hal positif yang menyangkut perkembangan iman kita. Nah, adik-adik, pada masa Prapaskah ini kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang selalu merendahkan diri di hadapan sesama, di hadapan Tuhan, dan di hadapan siapa saja yang kita jumpai setiap saat. Kita dituntut untuk selalu memberikan apa yang kita punya. Tuhan tidak melihat dari besar atau kecilnya, tetapi pemberian dari kita terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan merupakan bekal kehidupan kita di dunia ini. Kita menjadi pribadi yang suka senyum, menjadi pribadi yang rela berkorban, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di sini harapan itulah yang menjadikan kita mampu untuk bertahan dan berkembang. Dan harapan itulah juga yang ada di dalam diri Yesus. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam berkat penutup, marilah kita mendaraskan doa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat melayani Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin.